Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari pekan 1 hingga dengan pekan 7. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arik Keren Farhan dengan NIM D0412110045 dari Departemen Teknik Elektro, kelas Pendidikan Agama Islam Teknik Elektro C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari pekan 1 hingga dengan pekan 7. Yang pertama ialah konsep ketuhanan dalam Islam. Yang pertama, pengertian tauhid, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, perbedaan pendapat tentang keesaan Tuhan. 4. Perbedaan pendapat tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan usaha manusia. Baik, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ialah pengertian tauhid, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tauhid, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid asma wa sifat yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam menurut apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa takwil dan tathil, tanpa taksyif dan tamsil, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syura ayat 42 yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu untuk yang kedua ialah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iman berarti memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iman menurut bahasa adalah yakin. Keimanan berarti keyakinan. Kata iman juga berasal dari kata kerja amina yu'manu, amanan, yang berarti percaya. Akibatnya, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selainnya seperti yang ada dalam rukun iman, walaupun dalam sikap kesehariannya tidak mencerminkan ketaatan atau kepatuhan kepada yang telah dipercayainya, masih disebut orang yang beriman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian iman adalah pembenaran dengan segala keyakinan tanpa keraguan sedikit pun mengenai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Takwa berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa akan senantiasa berusaha melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Tuhan yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yaitu yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala menurut Rasul, yakni orang yang melaksanakan sholat sebagai upaya pembinaan iman dan menafkahkan rezekinya untuk mendukung tegaknya ajaran Allah. Iman yang benar kepada Allah dan Rasulnya akan memberikan daya rangsang atau stimulus yang kuat untuk melakukan kebaikan kepada sesama, sehingga sifat-sifat luhur dan akhlak mulia itu pada akhirnya akan menghantarkan seseorang kepada derajat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang benar imannya, dan orang yang benar-benar beriman adalah orang yang memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang yang berakhlak mulia merupakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Yang ketiga, perbedaan pendapat antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Zabariyah, dan Qadariyah tentang keesaan Tuhan. Perbedaan pendapat tentang keesaan Tuhan. Yang pertama ialah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah komunitas atau sekelompok orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik secara aspek akidah, agama, amal-amal lahiran, ataupun akhlak hati. Keyakinan mereka adalah Allah telah menakdirkan segala sesuatunya. Walaupun demikian, Allah tetap memerintahkan hambanya untuk mentaati Rasulnya, dan melarang mereka melakukan maksiat kepadanya. Seandainya manusia itu terpaksa dalam perbuatannya, maka perintah Allah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya
Manusia mampu melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, dan mereka tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Menurut Mu'tazilah, sebuah paham teologi yang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada diri manusia merupakan kehendak pribadi. Aliran ini dipegang oleh kalangan Mu'tazilah yang menempatkan akal pada posisi tertinggi, lebih tinggi dari wahyu. Menurut paham ini, perbuatan manusia sepenuhnya merupakan tanggung jawab. Pada paham ini, dalam politik menganjurkan sebuah kontrol terhadap jalannya sebuah kepemimpinan melalui kontrak sosial. Bahkan, paham ini meyakini bahwa Tuhan tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap perbuatan manusia, karena Tuhan sepenuhnya telah memberikan akal kepada manusia. Paham ini dipegang oleh aliran rasional Mu'tazilah. Yang ketiga yaitu menurut Jabariyah. Jabariyah adalah salah satu sekte ekstrim dalam menyikapi penetapan takdir hingga mengingkari bahwa manusia itu yang berbuat secara hakiki. Bahkan dalam keyakinannya, manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak sedikit pun. Oleh karena pemahaman yang menyimpang itu, mereka menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kezoliman dengan membebani manusia atas semua yang tidak mampu dilakukan, lalu memberikan balasan kepadanya atas perbuatan yang bukan kehendaknya. Sebagaimana kelompok ini meyakini bahwa telah melakukan kesia-siaan dengan memberikan pembebanan kepada manusia. Oleh sebab itu mereka menghilangkan apa yang disebut hikmah dari perintah dan larangan. Lalu yang terakhir menurut Qadariyah. Qadariyah mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perbuatan-perbuatan buruk atau dosa manusia yang terjadi. Mereka pun mengingkari kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat universal. Oleh karena itu, aliran teologi ini dijuluki sebagai majusinya umat ini, lantaran mereka menyerupai kaum majusi yang mengatakan bahwa alam ini memiliki dua Tuhan, yaitu Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan dan Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan. Jika diperhatikan secara seksama, Qadariyah telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses penciptaan. Mereka meyakini bahwa manusia yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Perbedaan pendapat antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah tentang takdir Allah dan usaha manusia. Perbedaan takdir tentang takdir Allah dan usaha manusia. Yang pertama ialah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kami menetapkan kehendak bagi manusia yang dengan kehendak itu manusia memilih. Dan manusia juga memiliki kekuatan, dengan kekuatan itu manusia berbuat. Kehendak dan kekuatan manusia mengikut kepada kehendak dan kekuatan Allah. Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Fauzan mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan selamat yang mengimani takdir baik dan buruk. Mereka meyakini bahwa manusia yang melakukan keburukan atau kebaikan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkannya. Oleh karena itu, manusia dihukum atas kemaksiatannya yang diberi pahala atas kebaikan yang ia laksanakan. Hakikat manusia menurut Islam terbagi atas 4. Yang pertama ialah berbagai persepsi tentang manusia. Yang kedua, konsep manusia menurut Islam. Yang ketiga, eksistensi dan martabat manusia. Dan yang keempat, kedudukan dan tanggung jawab manusia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu berbagai persepsi tentang manusia. Berbagai persepsi tentang manusia menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Yang kedua, lanjut dengan konsep manusia menurut Islam. Konsep manusia menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Membicarakan tentang manusia dalam pandangan ilmu pengetahuan sangat bergantung metodologi yang digunakan dan terhadap filosofi yang mendasar. Para penganut teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo volens, makhluk yang berkeinginan. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, yaitu ego, dan sosial, superego. Di dalam diri manusia terdapat unsur animal, hewani, rasional, yaitu akali, dan moral, yaitu nilai. Para penganut teori behaviorisme menyebut manusia sebagai homo mechanicus, yaitu manusia mesin.
Behavior lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme, aliran yang menganalisa jiwa manusia berdasarkan laporan subjektif dan psikoanalisis. Aliran yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak nampak. Behavior yang menganalisis perilaku yang nampak saja. Menurut aliran ini, segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil proses pembelajaran terhadap lingkungannya, tidak disebabkan oleh aspek. Lalu selanjutnya yang ketiga ialah eksistensi dan martabat manusia. Persamaan maupun perbedaan manusia dengan makhluk lain. Manusia dan makhluk lainnya itu memiliki persamaan dan juga perbedaan. Salah satunya adalah manusia dan makhluk lain memiliki tujuan yang sama dalam hal penciptaan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hal raga dan ruh, manusia memiliki perbedaan. Raga manusia termasuk ke dalam derajat terendah di antara makhluk lainnya, sedangkan ruh manusia termasuk ke dalam derajat yang setinggi-tingginya. Hikmah yang terkandung dalam hal ini adalah manusia mengemban beban amanat pengetahuan tentang Allah, sebab tidak sesuatu pun di dunia ini yang memiliki kekuatan yang mampu mengemban beban amanat ini. Manusia mempunyai kekuatan ini melalui esensi sifat-sifat ruh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di dunia ruh yang menyamai kekuatan ruh ini, baik itu malaikat maupun iblis. Berikut ini persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Persamaan manusia dengan makhluk lain yang pertama ialah semua makhluk, termasuk manusia, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan penciptaannya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semua makhluk akan kembali kepadanya. Yang keempat, dan tiap-tiap makhluk ada di dalam penjagaan dan pengawasan Allah. Perbedaan manusia dengan makhluk lain, yang pertama ialah manusia memiliki hati nurani dan juga nafsu, tapi makhluk lain hanya memiliki salah satunya saja. Yang kedua, derajat manusia sejati adalah lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lainnya. Yang ketiga, manusia tercipta dari tanah sebagai jasad dan nur sebagai hati, sedangkan makhluk lain tidak ada yang tercipta dari tanah dan nur. Yang keempat, bentuk ibadah manusia telah diatur di dalam Al-Quran. Yang kelima, manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan kehidupannya masing-masing. Yang keempat ialah kedudukan dan tanggung jawab manusia. Kedudukan dan tanggung jawab manusia. Yang pertama ialah kedudukan manusia. Manusia sebagai hamba Allah. Hamba Allah berarti orang yang senantiasa tunduk, patuh, taat terhadap semua yang diberikan Allah atas dirinya. Seseorang yang menjalani semua hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjalani apa-apa yang diperintahkannya. Dapat dimaknai pula seseorang yang bergantung dalam hidup dan matinya hanya kepada Allah semata, sehingga tidak ada pengingkaran, pengkhianatan, dan pengufuran terhadap kekuasaan Allah. Setiap manusia mengetahui bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah dan terdapat kekuatan besar di atas segala-galanya. Manusia yang tidak memiliki pemahaman tentang kekuatan tersebut akan mengasumsikan Tuhan sebagai benda-benda yang memiliki kekuatan gaib, sehingga muncullah keyakinan-keyakinan di luar ajaran yang telah diajarkan Allah melalui para nabi. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan makhluk beragama. Allah telah memberikan potensi beragama kepada setiap manusia yang lahir ke dunia dalam wujud kesaksiannya kepada Allah ketika berada di alam roh. Yang selanjutnya ialah keimanan dan ketakwaan terbagi atas 4. Yang pertama ialah pengertian wujud dan pengaruh iman. Yang kedua, terbentuknya iman dan tanda-tanda orang beriman. Yang ketiga, pengertian dan fungsi takwa. Yang keempat, hubungan Allah dengan manusia. Yang pertama kita masuk dengan pengertian iman. Pengertian iman menurut para ahli, iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Menurut Kailani, percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Menurut Abul A'la Al-Mahmudi, menerjemahkan iman dalam bahasa Inggris faith, to know, to believe, to be confident, to be convinced beyond the last shadow of doubt, yang artinya iman, mengetahui, mempercayai, meyakini, yang di dalamnya tidak terdapat keraguan apapun atau keraguan sedikit pun. Menurut WJS Wadar minta iman adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati atau keteguhan hati yang ada pada diri seseorang.
Pengertian iman menurut Quran dan hadis. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya pada Rasulullah, "Beritahukanlah kepadaku apa itu iman." Rasulullah pun menjawab, "Iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Quran surah Al-Hujurat, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yang kedua, terbentuknya iman dan tanda orang beriman. Tanda orang beriman. Yang pertama, jika disebut nama Allah hatinya akan bergetar. Yang kedua, apabila mendengar bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah iman mereka karenanya. Yang ketiga, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Yang keempat, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Yang kelima, menafkahkan rezeki yang diterimanya. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janjinya. Yang ketujuh, senantiasa selalu bertawakal. Yang kedelapan, selalu berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Yang kesembilan, tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Yang ketiga, pengertian dan fungsi takwa. Takwa menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, membenarkannya dan takut akan Allah. Takwa secara umum berarti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yaitu orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, yakni orang yang melaksanakan sholat sebagai upaya pembinaan iman dan menafkahkan rizkinya untuk mendukung tegaknya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fungsi takwa yang pertama ialah akan menjadikan bekal di dunia maupun bekal di akhirat. Yang kedua, akan diberi jalan keluar dari segala permasalahan dan diberi rezeki yang tidak terduga. Yang ketiga, akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akan menjadi pakaian batin. Yang kelima, akan menjadikan manusia yang dapat membedakan furqan, hubungan antara Allah dan manusia. Hubungan antara Allah dengan manusia. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mustahil bisa berlepas diri dari keterikatannya dengannya. Sesungguhnya hubungan antara Allah dan manusia sudah didasari dan disadari sebagai manusia sejak dulu. Mereka sudah mengakui Allah sebagai Rabb, pencipta alam semesta, tapi mereka masih terhalangi, baik oleh kejahilian atau kesombongan, untuk menempatkan Allah sebagai ilah yang disembah atau yang diabdi. Timbulnya rasa cinta, mahabbah. Yang kedua, diibaratkan terjalannya hubungan jual beli, tijarah. Yang ketiga, diibaratkan dengan terjalannya kontrak kerja. Yang untuk selanjutnya ialah konsep hukum dan HAM dalam Islam. Yang pertama ialah pengertian hukum Islam dan ciri-cirinya. Yang kedua, ruang lingkup hukum Islam dan tujuan hukum Islam. Yang ketiga, sumber hukum Islam dan fungsi serta tujuan hukum Islam dalam masyarakat. Yang keempat, persepsi HAM menurut Barat dan Islam serta sikap Muslim terhadap HAM. Yang pertama, pengertian hukum Islam dan ciri-cirinya. Pengertian hukum Islam dan ciri-cirinya. Pengertian hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya yang kini terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Ciri-ciri hukum Islam. Yang pertama ialah berhubungan erat dengan iman atau kaidah dan kesusilaannya atau akhlak Islam. Yang kedua, bersumber dari agama Islam. Yang ketiga, terdiri dari dua istilah kunci, yaitu syariat dan fikih. Yang ketiga dan yang keempat ialah terdiri dari dua bidang utama, yaitu ibadah dan muamalat. Selanjutnya memiliki strukturnya berlapis, yakni nas atau teks Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad, dan hasil ijtihad. Selanjutnya mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dari pahala, lalu dibagi menjadi hukum takifi dan hukum wa'di. Lalu selanjutnya bersifat universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun. Lalu menghormati martabat manusia. Selanjutnya iman dan akhlak umat Islam disertakan dalam pelaksanaannya. Yang kedua ialah ruang lingkup hukum Islam dan tujuan hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam.
Hukum Islam tidak membedakan hukum perdata dengan hukum publik seperti halnya hukum barat. Hal ini disebabkan karena menurut hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Tujuan hukum Islam yang sebenarnya ialah secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka serta mengarahkan kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah untuk menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam yang kemudian disepakati oleh para ahli hukum Islam, yaitu yang pertama, memelihara agama, lalu selanjutnya memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Yang ketiga ialah sumber hukum Islam dan fungsi serta tujuan hukum Islam dalam masyarakat. Sumber hukum Islam. Para ulama menyimpulkan bahwa hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Akal pikiran ini dalam keputusan hukum Islam diistilahkan dengan al-ra'yu, yakni pendapat seseorang yang memenuhi syarat untuk menentukan nilai dan norma pengukur tingkah laku manusia dalam segala kehidupan. Ketiga sumber itu merupakan rangkaian kesatuan dengan urutan seperti yang sudah disebutkan. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama dalam ajaran Islam, sedangkan al-ra'yu merupakan sumber ketiga atau sumber pengembangan. Fungsi dan tujuan hukum Islam dalam masyarakat. Fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak. Namun, dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan fungsi utamanya saja, yaitu fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, fungsi zawadir, dan fungsi tanzim wa islal al-mu'ummah. Fungsi hukum Islam sebenarnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik-baik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Persepsi HAM menurut Barat dan Islam serta sikap Muslim terhadap HAM. Persepsi HAM menurut Barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Sebaliknya hak-hak asasi manusia menurut pandangan Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Sikap Muslim terhadap HAM. Sikap kita sebagai seorang Muslim terhadap HAM yaitu dengan mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam hak dalam Islam yaitu hukukullah, hak-hak Allah. Lalu yang selanjutnya hukukul ibad, hak-hak manusia. Baiklah, sekian paparan materi dari saya, materi pendidikan agama Islam dari pekan 1 sampai dengan pekan 7 untuk nilai UTS atau ujian tengah semester pendidikan agama Islam. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.